Maaf Ustaz, ini di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang keluar rumah memakai parfum dan lipstik, dandan, padahal sudah tahu ilmunya tidak boleh, tetapi tetap memakainya. Apakah suami yang membiarkan istrinya tersebut ikut berdosa? Kalau suami sudah ngingatin, tidak berdosa, gitu kan? Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Lut, ya, istrinya sama dengan Nabi Nuh, istrinya juga Nabi Nuh. Dua istri Nabi ini sudah didakwain tiap hari untuk beriman, nggak mau. Tetap tinggal satu rumah sama Nabi Nuh alaihissalam, tetap tinggal satu rumah sama Nabi Lut alaihissalam, tapi pada saat azabnya Allah datang dihukum, nanti kan? Jadi kalau kita sudah ingatkan, maka sudah cukup. Yang tidak boleh kalau kita nggak ingatkan sama sekali, namanya dayuth dalam hadis. Dayuth itu adalah dosa besar bagi laki-laki yang tahu istrinya berbuat salah lalu dibiarkan. Dari sisi lain, saya ingin mengingatkan kalau ada ukhti yang dimaksud ini dalam pengajian kita, atau misalnya pun di luar sana. Dandan boleh dalam Islam, mau pakai lipstik warna merah kah, warna orange kah, warna apa saja. Mau pakai minyak wangi, mau dandan sisir rapi dengan rambutnya dengan rapi, boleh di rumah. Di depan suami, di depan mahram, ayah, anak, boleh. Jangan di pinggir jalan. Murah sekali kalau di pinggir jalan. Semua orang bisa lihat, gitu kan? Semua orang bisa nikmatin. Apa yang mau dibanggakan tuh, gitu kan? Kita harus punya nilai. Makanya dikatakan muslimah itu punya nilai mahal. Karena di luar orang tidak tahu apa-apa tentang dia. Orang kalau pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, tujuan hikmah syar'inya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan utama jilbab, hijab itu agar mereka tidak diganggu. Kalau ada perempuan pakai jilbab besar, pakai cadar, kira-kira kalau ada yang mau niat jahat, apanya yang menggoda tuh? Hah? Coba kalau cuma bola matanya kelihatan, apa yang mau digoda oleh penjahat? Nggak ada. Tapi kalau orang itu dasarnya pakai celana jeans ketat, pendek lagi, baju kosnya juga ketat, seperti sudah kekurangan kain semuanya. Jalan di pinggir jalan, lalu dia bangga. Kemudian diganggu orang, jangan marah, nggak usah marah. Kenapa mesti marah? Dirampok, diperkosa, wajar. Bahkan ulama mengatakan kalau ada seseorang wanita yang menutup auratnya, tidak dandan di depan umum, tidak tabarruj namanya, gitu kan? Tidak dandan di depan umum, kemudian diperkosa oleh penjahat, maka si perempuan dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada seorang wanita yang dasarnya berdandan, memakai minyak wangi yang sampai menggoda lawan jenisnya, pakaiannya ketat, tabarruj, terbuka semua, lalu diperkosa oleh penjahat, dua-duanya dapat dosa. Si laki-laki dapat dosa memerkosa, si perempuan dapat dosa karena penyebabnya. Dia yang penyebabnya. Boleh wanita dandan, tapi di tempat-tempat tertentu. Anda ini mulia, jangan murahan gitu kan. Tertutup. Ayam aja ada bulu badannya kok, ada bajunya. Masa Anda yang mau buka gitu kan? Kalau ayam bulunya digundulin lalu jalan, aneh nggak kelihatan? Kok kalau manusia nggak dianggap aneh ya? Maksudnya aneh itu. Sebagai penutup, saya kemarin lihat ada sebuah tulisan dikirim ke saya. Seorang wanita muslimah di Amerika ambil doktor kemarin, bahasa selesai S3. Saya bukan bahas muslimahnya, tapi sempat waktu dia cum laude, lulus dengan nilai yang terbaik, lalu sempat ditanya oleh pengetesnya, kenapa Anda ini dalam agama Anda disuruh pakai seperti ini? Kebetulan dia pakai jilbab, pakai jas, kenapa harus pakai seperti ini? Gitu kan? Jawabannya luar biasa, pantas dapat gelar doktor nih, sampai profesornya nggak bisa nyaut gitu. Dia bilang, saya menemukan dalam peradaban manusia yang dikarang oleh orang-orang yang ada di barat ini. Dia tidak bilang Islam ya, karena tidak dalam Islam tidak ada istilah dulu nggak ada pakaian. Allah sudah ajarkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada pakaian. Kalau kisah-kisah orang-orang yang primitif, yang dibahasakan primitif, yang karangan orang-orang ateis, itu dianggap orang dulu, orang purba nggak punya baju. Kalau kita kan tidak, kita sudah tahu Nabi Adam alaihissalam sudah punya pakaian, keturunannya sudah punya pakaian. Tapi kata dia, saya menemukan dalam sejarah kalian di Amerika dan di Eropa ini, dalam bahasa kalian, bahwasanya orang-orang dulu sebelum punya ilmu pengetahuan yang dikatakan primitif, tidak tutup badan, gitu kan? Kan tidak pakai baju nih. Setelah berkembang ilmu pengetahuan, mereka sudah mulai pintar, mereka mulai meletakkan kain di badannya, mulai kenal baju.
Jadi kalau sekarang orang-orang mengaku teknologi canggih, kembali tidak pakai baju, berarti kembali ke masa primitif, gitu kan? Jawaban yang sistematis, yang memang ilmiah pada tempatnya, gitu kan? Kenapa harus dianggap aneh malah orang kalau tertutup? Allahu a'lam. Semoga Allah berikan hidayah muslimin dan muslimat agar menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan hiduplah mulia dengan Islam, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam agamanya kecuali pasti kemuliaan bagi kita. Apa saja yang Allah haramkan, tinggalkan, berbahaya bagi kita, yang Allah halalkan, nikmatin, dan lebih banyak yang halal. Serta semua yang diperintahkan pasti memiliki hikmah-hikmah yang besar. Hanya mungkin kita yang belum mengetahuinya. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan juga menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu ini, dan dijadikan juga sebagai tambahan timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.